Yang bikin cewek cantik itu bukan 990 2002R, tapi yang satu ini, NB327. Halo guys, Dimas di sini dan kita udah kedatangan NB327 untuk kita bedah-bedah kali ini. Langsung aja kita bahas dari boxnya. Boxnya ya biasa aja sih. Gua notice ada satu hal, ada stiker gambar daun warna hijau. Apakah karena ini go green gitu ya? NB itu menuliskan kalau mereka pakai bahan recyclable, ya bahan daur ulang lah ya untuk bahan si dusnya ini. Tapi kita semua tahu dus kayak gini tuh memang semuanya daur ulang. Nggak ada yang spesial banget jadinya dari penggunaan dus kayak gini. Nah, kita buka si sepatunya. Ini jujur guys, ini udah gua pakai selama sebulan buat tahu rasanya kayak gimana dan juga udah dites-tes lah ya. Dan oke, nihil hasilnya, nggak ada apa-apa. Boxnya kosong gini aja. Cukup sama boxnya, mari kita fokus sama sepatunya. Dimana menurut penelusuran tim kami, ini sepertinya adalah investasi New Balance ke arah sepatu hybrid. Maksudnya gimana? Tahun 2020-an sepertinya ditandai dengan berbagai kemunculan sepatu-sepatu hybrid dari gabungan upper retro dengan sole yang high-tech atau modern. Kita bisa lihat ini di Nike Sacai atau untuk merek lokalnya Compass Velocity, di mana NB, Nike atau brand-brand lain lah yang bikin sepatu hybrid kayak gini ingin di masa depan ketika mereka sudah berjalan 20-30 tahun lagi dan akan bernostalgia ke 2-3 dekade ke belakang seperti yang mereka lakukan di dekade sekarang nih, mereka ingin membawa si marketnya ke arah sana ya, ketika bernostalgia bukan sama NB-NB yang kita nostalgiain sekarang, bukan sama Nike yang kita nostalgiain sekarang kayak Jordan, enggak. Tapi sama sepatu-sepatu kayak Sacai dan NB itu sama 327 ini. Nah, gue bisa salah, tapi gimana menurut pendapat kalian? Coba komen di bawah. Nah, untuk kualitas sepatunya sendiri, jujur menurut gue biasa aja. Jadi si NB ini gue bisa temukan di harga sekitar 800 lah sampai 1 komaan. 1,2, 1,5. Gue pribadi dapatnya pun di 800-an kok waktu lagi diskon. Jadi menurut gue, untuk yang kita dapatkan di harga segitu masih fair lah ya. Tapi gue masih belum bisa ngomong banyak kalau belum kita bongkar sepatunya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia NB327. Kita akan mulai dari uppernya dulu. Yang pertama nih, uppernya yang gua notice, ini bahannya oke. Dimana suede itu tuh enak banget buat dipegang. Dan bahan ini dikombinasiin sama bahan nilon. Ya, nilonnya juga rasanya oke sih. Nice gitu ya dipegangnya. Artinya kombinasi nilon ini sebenarnya ngebantu juga untuk bikin sepatunya lebih adem. Karena seperti kalian tahu, namanya fabric itu pasti punya rongga-rongga kecil dan pasti bisa ada sirkulasi udaranya meskipun sedikit di sepatu kayak gini. Terbukti selama gua pakai ini jarang banget kerasa panas. Ya gua ngerasanya adem-adem aja pakai sepatu ini. Tapi biar lebih valid, tentu saja kita bakal tes breathability-nya. Dan hasilnya kayak gini. Memang udaranya nggak banyak keluar ya dari rongga-rongga ini, nggak terlalu banyak kelihatan keluar. Tapi gue bisa menjaminkan ini sepatu yang cukup oke ya sirkulasi udaranya. Nah, untuk material sendiri, bagian sininya itu gue diyakinkan oleh store-nya menggunakan suede sapi. Karena apa? Karena NB itu kalau pakai pigskin pasti dibungkus pakai plastik. Jadi safe to say, ya ini adalah kulit sapi. Untuk bedanya apa? Suede kulit sapi dengan suede kulit babi. Banyak banget yang kasih tutorial bilang kalau halus banget itu pasti kulit babi. Bagi gue sih enggak ya, karena bagi gue halusnya suede kulit sapi dengan kulit babi itu sebenarnya bisa deket-deket aja, jadi nggak bisa menjaminkan. Biasanya yang lebih akurat adalah ciri-ciri ada titik 3 nih di suede-nya. Tapi sekali lagi,
Suede punya NB itu yang gue lihat ya, suede babinya itu nggak ada titik-titik tiganya. Nggak tahu kalau diperhatiin lebih dalam lagi, karena ya gue pegang dari luar plastik aja sih. Dan gue nggak punya pengalaman pegang NB yang pakai suede kulit babi. Nah, gue akan kasih insert sedikit bandingannya dengan suede kulit babi yang ada di sepatu lain. Kurang lebih kayak gini lah. Ini di compare dengan suede yang ada di sepatu ini. Nah, lanjut masuk sedikit ke bagian dalamnya. Dimana bagian dalamnya ini lining-liningnya tuh enak pakai banget. Ini jujur yang bikin kerasa spesial adalah liningnya yang kerasa adem. Meskipun cuacanya panas, di studio gua panas, di luar juga panas, ini tuh kerasanya enak banget dan adem banget loh. Ini bahan ininya nih, bahan fabriknya, itu enak banget. Kekurangannya satu, ini bener-bener gampang banget kotornya. Kayak kalian bisa lihat, gue udah pakai sepatu ini sebulan dan ya kotornya kayak gini karena warnanya putih dan emang materialnya itu bener-bener apa ya, kayaknya magnet banget buat nempel debu atau kotoran. Jadi ya hasilnya kayak gini. Dan untuk upper, gue akan kasih rating 7,5. Karena apa? Ini meskipun enak, semuanya enak, tapi jujur aja ini masih di level yang biasa. Bukan yang premium, bukan yang bagus gimana banget. Dan 7,5 itu udah cukup oke lah buat ngerating upper si sepatu ini. Masuk ke bagian dalam, itu adalah insole-nya. Bagi banyak orang, insole NB itu adalah kunci kenyamanan. Ya, gue bisa ngerti sih kenapa. Karena kalian bisa lihat sendiri, kita tes durometernya dan hasilnya segini. Kita dapat angka durometer 6,5 empuk, pakai banget. Seperti yang kalian tahu, angka durometer makin kecil makin empuk, dan ini bener-bener luar biasa empuk. Gua pernah nyobain beberapa sepatu lain dengan material kayak gini dan jujur memang enak sekali. Ya salah satunya NB ini. Kemudian Mizuno kemarin yang kita bedah juga bahannya kayak gini insole-nya, dan Onitsuka Tiger Mexico 66 Super Deluxe juga pakai insole bahan kayak gini. Itu wah bener-bener oke banget sih. Jujur teman-teman, ini enak banget dan kayaknya overallnya yang bikin sepatu ini nyaman itu adalah insole ini dan midsole-nya. Tapi gue akan debunk soal kenyamanan itu saat bahas si insole-nya ini. Tunggu sebentar lagi, karena gue akan kasih pujian buat konstruksinya si NB ini. Seperti kalian bisa lihat, jahitan-jahitan itu rapih banget. Ya merek sekelas NB kalau sampai nggak rapi itu namanya memalukan. Jadi jahitannya oke banget, tapi yang bikin NB ini tuh bener-bener spesial adalah di lemnya. Jadi gue baru ngeh ternyata lemnya NB ini tuh luar biasa banget. Bahkan kita sampai perlu treatment 3 kali oven ya, dan aseton untuk bisa ngelepas upper dari insole-nya. Luar biasa banget, kekuatannya bener-bener superb. Dan gue bisa menjaminkan ini sepatu bakal bertahan bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, 5 tahun, yes! 6 tahun, bisa jadi 7 tahun, maybe untuk kekuatan lemnya. Bahkan mungkin sebenarnya sih di atas 7 tahun tuh kuat-kuat aja, tapi ada masalah. Yaitu ya ketika kita masuk ke material midsole-nya. Dimana midsole ini pakai material PU. Nah, material PU ini terkenal akan crumbling-nya tentu saja. Apalagi kalau kalian jarang pakai sepatunya, crumbling ini tuh tinggal nunggu waktu aja. Biasanya cukup 1-2 tahun aja didiemin, dia bakal mulai crumbling. Sedih banget sih, padahal ini material yang bener-bener enak banget. Nah, gua akan kasih rating dulu nih buat konstruksinya. Konstruksinya superb, luar biasa. Gue akan kasih rating 9 dari 10. Nah, tapi gue punya satu sesi khusus untuk ngebahas si sole-nya ini nih. Kombinasi dua-duanya lah ya. Midsole dan outsole-nya. Kita breakdown satu persatu. Nah, material PU ini, kalau untuk dibilang empuk, ini emang empuk banget kalau dipegang. Tapi seempuk apa sih? Biar valid, kita ukur pakai durometer. Angka durometer menunjukkan 30, dan itu bukan angka yang super empuk banget. Kalau kalian ingat, Adidas Ultra Boost itu dapat angka yang jauh lebih empuk lagi di angka belas-belasan. Dan ini memang nggak seempuk itu sih. Jujur, untuk feel-nya, gue masih akan kasih kenyamanan itu untuk Adidas Ultra Boost. Ini masih kalah. Ini mulai mendekati iya, tapi mendekati banget gitu ya, enggak juga. Ya, lebih nyamannya sangat-sangat berasa kok. Even si insole-nya Ultra Boost itu tipis banget. Buat kelenturan, ini tuh bagus. Bener-bener bagus ya. Kalian juga nggak akan ada masalah mobility sama sekali sih ketika pakai sepatu ini. Jadi, masih nyaman dari segi ini. Nah, kalau kita harus ngomongin nyaman-nyamanan, kita juga harus ngomongin hal yang lain. Karena kata siapa kenyamanan itu kuncinya di insole? Itu bohong. Kan insole itu sebenarnya kunci dari kenyamanan sebuah sepatu sebenarnya. Ketika ada yang bilang kunci kenyamanan di insole, enggak, insole itu cuma salah satu faktor aja. Empuknya insole ini memang ngebantu, tapi kan di balik insole masih ada midsole.
Insole empuk ketemu dengan midsole keras, jadinya kan nggak empuk-empuk juga. Insole empuk ketemu dengan midsole empuk, akan lebih empuk lagi. Nah, ini case-nya midsole empuk ketemu dengan midsole yang lumayan. Hasilnya oke, cukup empuk aja, tapi ketika kita ngomongin kenyamanan secara total, ini tuh bener-bener banyak kekurangannya. Contoh, yang paling utama gue temukan di sini adalah soal fit-nya. Dimana NB327 ini fit-nya sangat-sangat narrow. Gue dapet info ini sejak gue mau beli. Gue nanya shop asistennya NB, dan mereka bilang kalau NB327 ini adalah salah satu NB paling narrow yang mereka punya. Bahkan lebih narrow daripada 2002R. Mereka aja sangat menyarankan buat naik 1,5 size, dan gue setuju soal itu. Kenapa? Karena gue merasakan kaki gue tuh kejepit, pakai banget lagi di sini. Ini bener-bener gimana ya? Jempol gue tuh kejepit sampai nekuk di sini. Kelingking gue, jari manis gue, sampai jari tengah gue pun itu ikutan nekuk. Kebayang nggak gimana narrow-nya si sepatu ini? Padahal Adidas yang terkenal narrow aja, gue tuh nggak sampai segitunya. Ini lebih narrow lagi daripada punyanya Adidas. Gila sih. Ini bener-bener ngeganggu banget ke kenyamanannya. Akibatnya apa? Karena kaki kalian ketekuk banget, di ujung-ujungnya kaki depannya sakit. Nah, kalau udah kayak gitu, insole tuh tidak bisa menjawab apapun soal kenyamanan. Tetap aja fit jadi hal yang penting. Dan lama-lama kalau dipakai, ya namanya kejepit di depan ya, itu arc-nya bakal collapse. Jadi sangat-sangat disarankan untuk bisa naik 1 sampai 1,5 size buat si NB ini. Jadi ini juga harus kalian perhatiin ya, kalau kaki kalian lebar. Untungnya di punggung kakinya kayak gini tuh cukup akomodatif buat yang punggung kakinya tinggi kayak gue. Jadi masih lumayan oke lah di bagian itunya. Jadi kalau sampai bilang sepatu ini tuh sepatu yang nyaman banget, enggak. Masih ada yang lebih nyaman lagi. Ini nyaman aja dengan beberapa catatan. Dan untuk kenyamanan, gue akan kasih rating 6 dari 10. Ya fair-fairan aja, meskipun ini empuk, tapi ada yang jauh lebih nyaman, dan ini tuh bukan sesuatu yang nyaman. Kalau ngomong-ngomongin nyaman gitu ya, di harga yang sama dengan NB, jujur aja, Skechers tuh jauh lebih nyaman. Tapi, insole-nya NB ini memang bersaing kenyamanannya dengan memory foam-nya punya Skechers. Jadi plus minus lah, kalau NB ini punya fit yang lebih bagus daripada ini, artinya dia punya width yang D misalkan, oh gue tentu saja akan menaikkan rating ini dengan sangat drastis sekali. Gue berani banget kasih 7,5 sampai bahkan mungkin 8 untuk kenyamanannya. Tapi ya kenyataannya kan enggak. Ya kaki kejepit lama-lama juga tetap gak nyaman toh. Nah, satu lagi kekurang nyamanan dari sole ini. Nah, disclaimer dulu, gue sangat suka sekali dengan desain solnya. Jadi ini tuh, wah gila. Gue sangat-sangat mengapresiasi orang yang mendesain dan kepikiran kayak gini. Futuristiknya dapat, kerennya tuh dapat, uniknya tuh dapat banget. Tapi ada beberapa hal yang ya menyebalkan sih di sini. Nah, ini buat kalian ya yang attention to detailnya tinggi, kalian bisa lihat deh, pemakaian sebulan aja garisnya udah sebanyak ini. Tapi itu bukan gangguan terberat, karena gue commuting tiap hari itu naik mobil, gue nyetir pakai ini, itu keganggu. Gue beberapa hari yang lalu nonton salah satu reviewer mengatakan kalau ini sepatu yang bagus buat nyetir, dan itu bohong besar. You jangan percaya sama review kayak gitu. Nih, gue kasih tahu aja ya, ini soalnya sangat ngeganggu ketika kalian nyetir. Mungkin dia berpikir kalau desain belakang ini ngebantu saat lagi nyetir, dan faktanya enggak. Soalnya yang tinggi banget ini ya, ini kayak kalian bisa lihat ya, ini tebalnya 3 cm. 3 cm mungkin gak banyak, tapi buat kalian yang nyetir mobil pasti ngerti rasanya kalau ada tambahan hak setebal 3 cm di tumit kalian. Itu akan sangat-sangat ganggu pergerakan tumit kalian, dimana bagi beberapa driver, pergerakan tumit itu sangat-sangat esensial. Dan ini bisa ngaruh sama aksi reaksi kalian ketika nginjak gas dan rem. Dan kalau kalian lihat nih, ini juga nggak ngebantu sama sekali bagian ininya. Gua nggak yakin kenapa ada belakang ini, apakah memang sengaja dipikirin buatnya nyetir? Oh, gua rasa enggak sih. Malah bagi gue ini mah ornamen aja. Nggak ada sesuatu yang fungsional gitu ya. Mungkin reviewer tadi itu berpikir ada sampai titik belakang ini akibatnya dia akan perform sama seperti driving moccasin. Padahal nggak, jauh sekali. Bener-bener beda banget. Feel-nya jauh lebih enak ketika kalian pakai driving moccasin daripada ini untuk nyetir. Nah, satu hal lagi yang ngeganggu adalah bagian depannya ini nih. Nah, solnya yang lebar ini itu menghambat kalian waktu lagi pindah dari gas rem. Dimana yang gue rasakan di minggu pertama gue coba nyetir pakai ini, ketika gue pindah kakinya dari gas ke rem, sol sepatu ini, bagian ini tuh
nahan dan ngegesek bagian samping pedal remnya sebelum bisa gue angkat dengan baik dan nginjek rem. Begitu juga ketika pindah dari rem ke gas. Nah, si sol bagian ini juga menghalangi perbedaan sempurna kaki gue dari rem ke gas. Dan bahkan ketika gue sudah mulai terbiasa pun, bagian ininya masih sering kebawa, kegesek gitu ya di bagian pedal remnya. Itu bener-bener ganggu pakai banget, dan gue sangat tidak merekomendasikan sepatu ini untuk nyetir. Please, kalau kalian berpikir punya sepatu ini buat nyetir, tolong ganti dulu pakai sendal sebelum nyetir ya. Nanti udah sampai di tujuan silahkan pakai lagi. Jangan pakai sepatu ini buat nyetir untuk keamanan kalian semua. Jangan didengerin review-reviewer yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian dari midsole kita pindah ke outsole-nya, di mana bahan outsole-nya ini yang dari karet ya. Ini desainnya mungkin bikin bingung. Kenapa harus tonjolan bulat-bulat kayak gini? Menurut gua nggak masalah. Ini oke-oke aja kok, dan jujur secara gripnya juga lumayan oke, nggak bagus-bagus banget, tapi feel-nya setelah gue coba, ini tuh rasanya kayak sol Continental rubbernya Adidas gitu, gripnya segitulah kurang lebihnya. Buat gue ganggu aja ya, ini kenapa sih kayak begini gitu tonjolannya. Ya mungkin kalau dibikin desain yang lain akan lebih nyaman, tapi ya it's okay lah, nggak terlalu ganggu di beberapa permukaan yang gue cobain, masih nice. Nah, gara-gara desain soalnya ini dan plus uppernya ya sebenarnya, gue ngebayangin sepatu ini tuh memang didesain lebih untuk cewek-cewek. Kenapa? Karena dengan tambahan tinggi 3 cm, ini tuh bisa jadi alternatif buat wedges atau high heels bagi kalian yang nggak pengen pakai dua jenis sepatu itu, tapi pengen nambahin tinggi dan pengen looknya masih casual banget. Ini juga mungkin jadi alternatif selain Runstar Hike ya, yang desainnya bagi gue ini lebih keren daripada Runstar Hike. Ya meskipun tingginya belum sampai se-Runstar Hike. Ini cukup oke kok sebagai alternatif sepatu pengganti gitu ya. Apalagi dikombinasikan dengan upper kayak gini, ini tuh jujur bikin kaki kalian cewek-cewek kelihatan lebih ramping, lebih jenjang, dan lebih cakep. Gue pribadi ya sebagai cowok gitu, ketika gue ngeliat sepatu ini kelihatannya keren, tapi ketika gue mix and match rasanya tuh belum ada yang oke banget ya, cuman sama celana jeans doang gitu rasanya yang masuk gitu looknya. Nah, dan akhir kata untuk kualitas solnya, mungkin bukan kualitas sol ya, untuk solnya sendiri aja, gue sangat sedih sih harus kasih rating segini. Gue sangat suka desainnya, bener-bener sangat appreciate banget, tapi mengingat lebih banyak mudorotnya gitu ya kalau kita pakai di skenario keseharian, akhirnya ya gue akan rating si solnya ini dengan angka 6,5 dari 10. Dan final rating gue adalah 7,12 dari rata-rata 4 poin yang udah gue sebut tadi. Nah, kalau teman-teman gak setuju nggak apa-apa, silahkan komen di bawah. Dan ini adalah murni pendapat gue setelah ngecek banyak hal di sini. Banyak hal yang sangat gue appreciate di 327 ini, dan banyak hal yang gue ngerasa sayang di 327 ini. Tapi gue memang masih berharap bisa lihat sepatu ini cukup lama lagi loh. Dan itu aja bedah sepatu kita kali ini. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga komen sepatu apa lagi yang harus kita bedah selanjutnya. Soalnya lebih masukin Ultra Boost enak kali ya. Surga dunia Ki. Enak banget. Enak banget. Boleh. Oh, berarti ambil dua-duanya, Mas. Yuk.